Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Masih stay tune kan di MPLS online-nya. Perkenalkan, nama kakak Iputu Maesa Bagi Sandi dari kelas 9I. Jabatan kakak di OSIS ini adalah sebagai bendahara 2. Tugas kakak yaitu menggantikan bendahara 1 jika berhalangan hadir. Nah, di sini kakak udah ditemani Pak Guru ganteng, guys. Ganteng dek ya. Langsung saja beliau akan menyampaikan terkait dengan pembelajaran efektif. Silakan Pak Lukman. Oke, selamat pagi anak-anak sekalian, calon-calon siswa SMP Negeri 2 Kute. Ya Pak, harap kalian pada pagi hari ini kalian sehat semuanya, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ya Pak, berharap selalu seperti itu. Apalagi nak yang kita tahu bahwa pada saat sekarang ini, sekian bulan yang lalu, dunia, bukan hanya kita, dunia mengalami pandemi COVID-19 yang notabene dengan adanya virus COVID-19 itu merubah tatanan kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Ya, makanya Pak berharap kepada kalian olahraga yang cukup, makan yang cukup, yang bergizi, kemudian istirahat yang cukup dan seterusnya. Ya, jadi untuk menghindari kalian terpapar virus COVID-19. Ya, oke, nak, Pak memperkenalkan diri, namanya Pak Lukman Hakim, sarjana pendidikan SPD. Ada yang bilang SPD itu sarjana penuh derita, tapi enggak, sarjana percaya diri, sarjana pendidikan. Ya, Pak tamat di FKIP Unut, sekarang jadi Undiksa tahun 1996. Jadi sudah lumayan cukup lama. Pak lahir di Denpasar 49 tahun yang lalu, ya 2 Januari 1971. Yang syukur sudah diberikan satu istri, baru satu istri, dan 3 orang putra. Ya, 3 orang putra, yang nomor 1 putra, cowok, sudah semester 6, kemudian yang nomor 2 masih kelas 12 di SMA, dan yang ketiga masih kelas 5 sekolah dasar. Oke nak, di masa pandemi seperti sekarang ini kita hampir semua sekolah, hampir semua pekerja melakukan aktivitasnya di rumah masing-masing. Ya, di rumah masing-masing. Kenapa seperti itu? Karena kita menjaga jarak atau physical distancing untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Ya, dan itu kita lakukan juga dengan sekolah kita. Ya, sekolah kita juga melaksanakan BDR atau belajar dari rumah, atau istilahnya juga PJJ, ya, BJJ, belajar jarak jauh. Kemudian kita menggunakan LMS, Learning Management System, yang notabene nanti dalam prosesnya mudah-mudahan kita nanti bisa bersama-sama berkolaborasi. Oke, nah, Bapak menyampaikan materi tentang cara belajar efektif. Ya, Pak tidak banyak menyampaikan materi ini. Pak nanti lebih berharap kalian bisa lebih interaktif. Ya, kita lebih banyak berinteraktif, kalian lebih banyak bertanya mungkin. Mudah-mudahan nanti ada solusi-solusi yang akan kita dapati. Ya. Pak Guru mempunyai beberapa tips ya untuk belajar efektif. Ya, di antaranya tentukan waktunya. Ya, sebentar Pak jelaskan. Ada 7 item yang Pak punya tips untuk kalian. Tentukan waktunya. Kemudian rapikan tempat kalian. Ya, kalau kalian di rumah dan seterusnya, sebentar Pak bahas itu satu persatu. Kemudian cari tahu cara belajar yang sesuai dengan kalian. Kemudian cari media belajar yang tepat, belajar bareng teman, minum yang cukup, serta berolahraga.
Oke, yang pertama kita bahas mengenai tentukan waktunya terlebih dahulu. Ya, kalian sekarang BDR, belajar dari rumah. Ya, Pak harap kalian nantinya, Pak harap kalian nantinya bisa juga menentukan waktu yang tepat untuk belajar. Ya, kalau sekolah kita waktu masuknya jam setengah 8 atau 7.30 sampai dengan jam 13 atau jam 14, oke, kalian tentukan waktunya juga seperti itu. Ya, oke, misalnya sekarang kalian buat perencanaan. Kalian buat jam 8 sampai jam 9 misalnya, itu kalian harus belajar apa? Bahasa Indonesia. Ya, silahkan, itu kalian belajar bahasa Indonesia di jam itu. Kemudian jam 9 sampai 9.30, oke, setelah sekian jam kalian belajar, kalian istirahat. Kalian sarapan, kalian minum teh, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu bisa kalian lakukan. Kemudian selepas itu, kalian lanjutkan lagi belajar. Ya, kalian lanjutkan, entah itu pelajaran bahasa Indonesia, belajar bahasa Inggris, matematika, dan seterusnya. Sampai dengan batas waktu yang sudah kalian tentukan. Ya, misalnya kalian tentukan sekarang, oke, saya punya rencana untuk belajar jam 7.30 atau jam 8 sampai jam 1. Kalian rancang di sana jadwalnya. Jam 7, jam 8 sampai jam 9 apa, istirahat. Pak rasa seperti ini, Nak. Kalian samakanlah dengan waktu yang ada di sekolah. Ya, kalau kalian samakan dengan waktu yang ada di sekolah, oh ya, saya punya tanggung jawab bahwa saya sekolah dari jam sekian sampai jam sekian. Maka saya harus belajar di rumah dari jam sekian sampai jam sekian. Seperti itu, Nak. Ya, jadi kalian tentukan waktu yang tepat. Kemudian rapikan tempat belajar kalian. Ya, kalau di sini Pak mungkin meja belajar. Oke, kalau kalian punya ruangan, misalnya ruangan kamar kalian, untuk belajar, itu rapikan. Sampah-sampah yang tidak berguna silakan disingkirkan. Kenapa? Karena suasana menentukan masuk tidaknya ilmu yang kita pelajari. Ya, jadi tempat kebetulan Pak suka bersih, jadi oke, kalian bersihkan semua tempat-tempat yang ada, tapi jangan dibuang semua. Ya, kalian bersihkan apa yang tidak pantas, apa yang tidak sedap dipandang, silakan kalian itu singkirkan. Bila perlu, ada wangi-wangian, ada bunga mungkin, ya ada vas bunga di meja belajar kalian. Itu untuk menumbuhkan minat belajar kalian. Oke, kemudian kalian cari tahu cara belajar yang sesuai. Ya, setiap orang, ya setiap anak, setiap insan memiliki cara belajar yang berbeda-beda. Ya, cara belajar. Misalnya ada orang yang ada anak yang suka belajar membaca buku atau belajar sambil ngemil misalnya. Ya, belajar sambil ngemil, sambil makan makanan ringan atau sambil minum minuman ringan dan seterusnya. Ada pula orang-orang atau anak-anak yang belajar, dia mendengarkan musik yang slow. Ya, itu masuk. Ya, sekali lagi, setiap individu, setiap anak, setiap orang memiliki cara belajar yang berbeda-beda. Jadi kalian sesuaikan nanti dengan cara belajar kalian yang saya kalau saya belajar atau kalau saya membaca buku ini sambil mendengarkan musik kok rasanya cepat nangkep ya, cepat masuk ya. Nah, monggo silakan. Silakan itu cara belajar kalian. Tapi yang tidak disarankan misalnya kalian belajar sambil nonton film. Pak yakin itu lebih banyak nontonnya nanti daripada belajarnya. Ya, lebih banyak nontonnya daripada belajarnya. Akhirnya apa yang kalian pelajari tidak masuk ke dalam otak. Akhirnya filmnya yang masuk di dalam otak kalian. Ya. Kemudian cari media belajar yang tepat. Nah, di saat sekarang COVID-19 ini, Nak, kita dituntut untuk mencari segala sesuatunya di internet. Ya, tapi sekali lagi, bijaklah dalam menggunakan internet. Ya, ada yang menyatakan atau mengatakan bahwa internet itu seperti pisau bermata dua.
Ya, kenapa seperti itu? Ya, internet bisa digunakan untuk hal-hal yang positif dan internet juga bisa digunakan untuk hal-hal yang negatif. Ya, kalian sekarang untuk hal yang positif, mau cari apa? Kalian belajar masak lah misalnya yang gampang. Kalian belajar masak, oke. Mau bikin ayam betutu, tinggal kalian cari di internet cara membuat ayam betutu, udah keluar semua. Oh, seperti ini bahannya dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ketemu. Itu dari memasak, dari segi pembelajaran. Kebetulan Pak mengampu mata pelajaran IPS. Oke. Sekarang Pak ingin tahu apa namanya peta curah hujan di Denpasar. Oke, kalian download, kalian cari di internet. Cari, oh, peta curah hujan Denpasar seperti ini. Ya, persebaran penduduk dan lain sebagainya. Oke, semua ada di dalam internet. Ya, sekalipun sekali lagi Pak katakan kepada kalian tidak hanya untuk hal-hal yang positif. Ya, hal yang negatif juga banyak. Kadang-kadang tanpa kita sengaja, kita membuka konten yang positif, yang keluar negatif. Ya, yang keluar yang negatif. Entah apa namanya akun perjudian, entah akun prostitusi dan lain sebagainya. Makanya Pak sampaikan kepada kalian bijaklah dalam apa namanya menggunakan internet. Pun kalian harus bijak juga dalam menggunakan media sosial. Ya, sekarang ada undang-undang ITE, Nak. Ya, ada undang-undang ITE yang notabene kalau kalian nanti berbuat yang merugikan orang lain, ya, merugikan orang lain, itu kena pasalnya. Makanya hati-hati, komen kalian hati-hati. Ya, komen si A buat status seperti ini, kalian komen. Akhirnya nanti jadi panjang urusannya. Ya, Pak tidak mau anak-anak SMP Negeri 2 Kute ini tersangkut masalah-masalah yang tidak kita inginkan. Ya, oke, sekali lagi ke media pembelajaran, kalian bisa cari Kuiper video, bisa cari Kuiper tentang sekolahan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ya, banyak hal-hal yang bisa kita dapat dari apa namanya dari internet. Ya, kemudian belajar bareng teman. Nah, ada yang menyatakan seperti ini, satu orang penakut ditambah satu orang penakut menjadi dua orang pemberani. Ya, satu orang penakut tambah satu orang penakut menjadi dua orang yang pemberani. Ya, begitu juga satu orang yang tidak bisa tambah satu orang yang tidak ya agak bisa mungkin, kalau dipadukan ya mungkin menjadi bisa. Ya itulah, makanya belajar bareng teman kita harapkan, belajar kelompok. Tapi sekali lagi Nak, di masa pandemi seperti sekarang ini, banyak media kita tidak harus belajar kelompok itu ketemu dengan teman-teman. Ya maksudnya tidak harus apa namanya bertemu, bertatapan dan lain sebagainya. Ya, kita bisa apa? Kita bisa gunakan media yang lain, ada Zoom, ada video call dan lain sebagainya. Itu bisa kita gunakan. Yang mudah ya lah kita gunakan video call untuk belajar kelompok itu ya maksimal 5 ya, maksimal 5. Ya maksimal 5, minimal 3. Usahakan tidak genap. Usahakan tidak genap. Kenapa genap diusahakan tidak genap? Ya karena biasanya kalau genap ngobrolnya ya sudah yang ada 4 orang nih, yang 2 ngobrol sama ini, yang 2 ngobrol sama yang satunya sudah. Ya kalau ganjil 3, 5 dan seterusnya ya diharapkan apa namanya proses tanya jawab itu bisa berlangsung secara efektif. Ya kemudian ini juga minum air putih yang cukup Nak. Ya biar nggak salah konsentrasinya hilang, kalian diharapkan ya bawa siap-siap lah dulu. Ya Pak juga di sini Pak membawa apa namanya air putih. Ya sebab apalagi belajar perlu konsentrasi, kita perlu konsentrasi, perlu pemikiran yang jernih. Jadi kita harus banyak minum. Ya, pun kita juga harus berolahraga. Misalnya kalian sudah mencanangkan nih dari jam 8 sampai jam 13 kalian belajar. Ya, oke. Dari jam sekian kalian belajar. Oke. Apa namanya? Pasti rasa lelah itu pasti ada. Ya, rasa lelah itu pasti ada, rasa capek itu ada.
Ya, oke, kalian dia berdiri di tempat, kalian geleng-gelengkan kepala kalian, kalian jalan di tempat dan seterusnya. Ya, itu untuk menghilangkan kejenuhan. Ya. Kemudian kalau metode belajar, Pak Rasa kalian sudah banyak yang paham, ada belajar kelompok, kemudian itu trik-trik aja nak, ya belajar kelompok itu trik sekali lagi yang Pak bilang tadi, silakan menggunakan video call dan lain sebagainya. Kemudian kalau belajar kalian belajar rajinlah membuat catatan intisari yang kecil. Ya catatan intisari itu kalian buat, misalnya pembelajaran apa sekarang, misal karena Pak IPS, oke, peta apa sih peta itu? Ya misalnya peta itu apa? Kalian buat, katanya Pak Guru, misalnya menurut IGI, Ikatan Geografi Indonesia, peta adalah gambaran konvensional dari permukaan bumi yang diperkecil, yang dibuat pada bidang datar, ditambah tulisan-tulisan sebagai tanda pengenal. Itu pengertian peta. Nah, itu kalian buat di catatan-catatan yang kecil. Ya. Kemudian membuat perencanaan. Disiplin dalam belajar. Ya, disiplin dalam belajar. Ya. Kemudian kalian diharapkan aktif bertanya dan ditanya. Ya, kalian sudah dijelaskan oleh guru kalian, kemudian atau kalian sudah membaca artikel-artikel, makalah atau buku, kemudian kalian tidak paham, ayo ditanyakan kepada guru kalian. Ya, apalagi di kurikulum 2013 ini, guru tidak satu-satunya sebagai sumber belajar. Ya, sekeliling kalian juga, orang tua kalian, lingkungan sekitar kalian, itu semuanya adalah sumber belajar. Kemudian belajar dengan serius dan tekun, kemudian hindari belajar berlebihan. Ya, belajar berlebihan akhirnya bukan tambah pinter, stroke, stres, setre. Ya, 3-4 S ya, stroke. Ya itu seperti itu. Belajar yang cukup lah, proporsinya kita bagi nak. Ya belajar, ada untuk olahraga, ada untuk bermain, ada untuk istirahat atau tidur dan seterusnya. Jangan belajar dari pagi sampai pagi lagi. Ya. Nah, Pak harapkan seperti ini sebenarnya nak. Kalian bisa belajar secara kontinu, tidak hanya waktu menjelang ulangan atau ujian. Ya, pakai sistem SKS orang bilang, sistem kebut semalam. Ya tidak seperti itu. Kalau kalian kontinu belajarnya, kalian dari diambil satu materi, begitu ujian, kapan mau ujian bahkan tidak dikasih tahu pun dengan gurunya, ya sudah. It's okay, bisa, kan seperti itu. Ya, jadi tidak masalah. Yang menjadi permasalahan ya sudah, kalian mau besok dikasih tahu, nak besok ujian, itu kalau dikasih tahu, nak besok ujian, sekarang kalian belajar malamnya. Kebut, dihabisin, akhirnya sampai begadang. Besok di sekolah, kalau memang sudah tatap muka, ngantuk. Ya, jadi diatur, belajarlah sedikit demi sedikit. Ya. Kemudian jangan malu untuk bertanya, selalu mengulang pelajaran yang diajarkan. Ya, dan banyak berlatih pelajaran yang kurang disukai. Biasanya orang kalau sudah belajar pelajaran matematika yang nggak disukai, ya sudah ditinggalin aja. Pelajaran IPS nggak disukai, ya sudah dibuang saja seperti itu. Ya ditinggalin. Nah, diharapkan nanti banyak berlatih justru pelajaran yang tidak disukai. Ya, pelajaran yang tidak disukai itu kalian banyak berlatih, mudah-mudahan nanti bisa suka. Ya, oke Pak Rasa, materi Pak cukupkan sampai di sini. Pak harap nanti kalian bisa berinteraktif, kita bertanya jawab di sini. Mudah-mudahan nanti ada solusi, ada jalan keluar yang bisa memecahkan permasalahan-permasalahan dalam belajar efektif. Oke nak, Pak kembalikan kepada moderator. Nah, tadi sudah dengar materinya kan? Pasti sudah dimengerti dong kalau mendengarnya dengan secara serius. Nah, sekarang akan dibuka dengan sesi tanya jawab. Kalian bisa tanya-tanya mengenai materi yang sudah disampaikan tadi ya. Kalau mau bertanya, silahkan lambaikan tangan.
kasih. Nggak ada pilihan. Nggak kelihatan di sini. Ditampilkan, Pak. Ya, Pak. Agus Mahardika nih. Saya nggak kelihatan di sini, Pak. Dicatat ya pertanyaannya. Yang mau tanya udah itu apa? Ini? Salah. Udah muncul. Oke, yang mau bertanya silakan. Gede Wisnawa ya, benar? Ya, Pak. Ya, Gede Wisnawa. Perkenalkan, nama saya Gede Ernusnawa dari kelas 7G. Saya ingin bertanya, kalau kita belajar itu, kan tadi Bapak sebutkan dengan makanan ringan. Kalau sambil makan makanan berat tidak apa, Pak? Oke, Pak jawab ya. Langsung dijawab kan ya, moderator. Oke. Begini nak, silahkan enjoy-nya kalian. Tapi kan makan makanan berat itu kan tidak terus, maksudnya kalian belajar buku matematika dari satu bab itu atau satu tema itu full kalian makan itu kan kembung, akhirnya kalian nak gemuk ndak karu-karuan. Ya, maksudnya Pak seperti ini. Oke. Kalian nyemil apa mau ciki kayak mau apa, oke silahkan. Tapi kalau begitu kalian pas kebetulan waktu kalian makan makanan berat, kemudian kalian lagi makan apa namanya ayam betutu nih, makan ayam betutu, oke sambil kalian belajar, itu oke silahkan, enjoy-nya kalian seperti itu, ya enjoy-nya kalian seperti itu. Tapi jangan satu bab kalian makan terus makanan berat terus, bengkak nak, ya nak ya, Wisnawa ya. Ya, jadi disesuaikan dengan kemampuan kita. Jangan terlalu banyak makan. Ya, jangan terlalu banyak makan seperti Pak Guru nih agak bengkak nih. Ya. Walaupun Pak Guru tidak suka makan. Ya, oke, Nak. Mudah-mudahan terpuaskan. Itu pertanyaan yang bagus. Ya. Yang Pak harapkan seperti ini, ya kalian makan. Kalau ini kan tidak semua orang, ya tidak semua orang. Ada bahkan orang yang kalau belajar, ya sudah belajar saja, tidak mau makan, pokoknya tidak mau tersentuh, ya sudah sangat-sangat serius. Seperti itu. Ya. Ini, Pak. Tapi makanya Pak bilang tadi, sesuaikan dengan keadaan kalian. Ya, oke. Bagus sekali, Gede Wisnawa. Terima kasih pertanyaannya. Kemudian yang lain, silakan. Silakan yang lain, kalau ada pertanyaan, silakan. Ya, ini ada pertanyaan dari Keisa Kamela, betul ya? Keisa. Ya. Keisa Kamela gitu. Ya, pertanyaannya apa? Pertanyaannya, coba tanya kakak OSIS-nya. Tanya apa nih? Mau tanya apa kakak OSIS-nya? Wah, nih
Ini sepertinya naksir Kak Osis nih. Mau tanya apa, Nak? Tanya ke Kak Osis, nanya apa? Silakan, Dek. Yang malu. Kesa? Kak, baca dulu. Baca apa? Nggak ada, Kak. Ya. Nah, ini ada yang bertanya juga. Kalau belajar, coba tadi di... Imade Satyo Dwi Permana. Kalau belajar sambil nyari materinya di HP bagaimana? Ya. Nah, ini yang Pak Salib tadi sudah katakan ya, Nak ya. Media belajar kita saat ini tidak serta-merta hanya dari guru, dari orang tua dan lain sebagainya. Ya HP kita ini sangat berguna. Ya, kalau kalian gunakan sekali lagi untuk hal-hal yang positif. Ya sudah, belajar apa mau dicari di HP kan bisa, tapi jangan lebih banyak main gamenya daripada cari materinya. Ya silakan, materi sekarang tidak serta-merta hanya ada di buku saja. Ya, tidak ada, apalagi perkembangan zaman itu kan selalu up to date. Ya, ilmu juga selalu up to date. Ya. Bahkan buku, mungkin sekarang buku cetakan tahun 2018. Cetakan 2020 sudah berbeda, Nak. Sudah ada revisi-revisi. Jadi silahkan kalian gunakan HP selagi itu bisa membantu proses belajar kalian. Yang tidak boleh, sekali lagi, Nak, lebih banyak main gamenya di HP. Walaupun ada game-game yang mendidik, tapi sekali lagi banyak kita lihat game-game yang tidak mendidik. Ya, yang tidak mendidik, bahkan game-game online yang notabene bisa sampai begadang untuk untuk penyelesaiannya dan seterusnya. Ya, oke, silakan yang lain. Ini ada lagi satu. Ya. Pak, mau nanya kalau belajar itu minimal berapa jam ya? Dari Ari Antini. Iya. Dari Antini, oke. Ada yang tanya, yang belajar yang efektif itu berapa lama sih, Pak? Ya, bagus pertanyaannya itu. Berapa lama? Ya, kita sesuaikan dengan kemampuan kita sendiri, masing-masing berbeda-beda. Ya, yang ada pendapat yang mengatakan 2 kali 10 atau 10 kali 2. Mana lebih bagus menurut kalian? 2 kali 10 atau 10 kali 2? Yang mana yang bagus? Ayo Kak Osis. 2 kali 10 atau 10 kali 2? 10 kali 2. Kenapa 10 kali 2? Gini, Nak. 2 menit kalian belajar, 2 menit kali 10, 2 menit, 2 menit, 2 menit, 2 menit. Daripada 10 menit kalian belajar kali 2. 2 menit kalian belajar misalnya seperti ini. Oke, Pak, baca nih. Baca. Oh, oke. Sudah selesai. Ntar lagi dibaca lagi. Sepertinya lebih ingat seperti itu. Ya, atau 2 kali 1 jam daripada 1 jam kali 2. Ya. Jadi silakan, itu menurut kemampuan orang-orang itu berbeda-beda. Ya, masing-masing individu itu memiliki kemampuan untuk menangkap pelajaran, untuk mencerna pelajaran itu berbeda-beda. Ada orang yang suka belajar seperti ini. Oke, saya belajar dari pagi sampai siang. Oke, it's okay, enggak masalah. Tapi ada orang belajar, saya belajar 1 jam saja sudah rasanya ngantuk dan lain sebagainya. Makanya tadi Pak sudah berikan tips-tips bagaimana cara belajar yang efektif. Ya, apa misalnya belajar yang efektif? Caranya misalnya ya sudah, sesuaikan waktunya, rapikan meja belajarnya atau tempat kalian belajar. Ya seperti itu. Kalau sudah suasana belajar menyenangkan, Pak rasanya enak sih. Ya, rasanya enjoy saja belajar kalau sudah suasananya tenang. Kemudian kita bisa melihat mungkin di kamar kalian ada ada vas bunga, kalian enak melihatnya, bersih, harum dan seterusnya. Ya, sekali lagi, Nak, untuk waktu durasi lama belajar itu kita sesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Ya, dengan kemampuan kita masing-masing. Ya. Itu mungkin yang lain. Ada kan sambutannya Pak Kepala Sekolah.
Udah om segitu aja. Bang Apa, jawab nih aku. apa pembelajaran kelompok itu apa tadi? Ini udah. Kepanjangan nulisnya. Kak, apakah metode pembelajaran berkelompok itu efektif? Pada faktanya jika belajar berkelompok apa Belajar berkelompok banyak yang tidak efektif seperti bermain, bercanda dan lain-lain. Kak, apakah metode belajar kelompok itu jadi apakah pembelajaran berkelompok itu efektif? Nah, makanya Pak sudah sampaikan tadi sih sebenarnya, Nak. Pertama, kalian belajar kelompok karena sekali lagi, Nak, sekarang masa pandemi COVID-19. Kalian dilarang berkumpul dulu dalam satu area atau satu tempat. Itu yang pertama, Nak, ya. Ingat, kita masih pandemi COVID-19, kita dilarang berkumpul dalam satu tempat atau satu wilayah. Itu yang pertama. Kemudian bagaimana caranya? Tadi sudah sempat Pak sampaikan kepada kalian, kita menggunakan berbagai media yang ada. Ya, ada Zoom, kemudian ada yang gampang yang kalian semua hampir punya, 100% punya itu WA, video call. Ya, video call kalian gunakan bisa dengan beberapa orang. Maksimal berapa orang video call itu? 10 ya. Maksimal bisa 10 orang, tapi Pak sarankan kepada kalian, kalau membuat kelompok belajar atau grup belajar tidak lebih dari 5. Ya, tidak lebih dari 5 orang. Ya, usahakan dan diusahakan juga ganjil. Ya, 3 atau 5 orang. Ya, sebab kalau 3 orang, oke, dia akan berkomunikasi di sana. Tapi kalau 4 orang, seperti yang tadi Pak contohkan, kalau 4 orang ya 2 ngobrol sama yang ini, yang 2 ngobrol sama yang sebelahnya. Ya kalau 3 orang atau 5 orang, ya sudah, karena 2-2, satunya kan kasihan nih, tidak ada yang nemenin, sudah, akhirnya kita berdiskusi bareng. Dan diusahakan, Nak, ya diusahakan kalian dalam memecahkan masalah, fokus kepada masalah yang dipecahkan. Ya, tidak gosipin orang. Nah, banyak sekarang orang yang belajar kelompok gosipin orang, isi pakai tas baru dan lain sebagainya, sepatu baru, dan nggak usah gosipin orang, rugi gosipin orang. Ya rugi, Nak, gosipin orang, nama-nama dosa, Nak. Ya lebih bagus kita koreksi diri kita masing-masing, sudah nggak usah lah yang orang, biarkan orang, kita biarkan kita sendiri yang memilikinya. Ya nggak usah terlalu banyak campur tangan. Apa istilahnya sekarang, anak muda sekarang kepo. Yang ngepoin orang nggak usah. Biarin orang mau apa, biarin. Yang penting orang tidak mengganggu kita. Dan kita jangan mengganggu dia. Ya, belajar dimulai dari hal-hal yang kecil. Ya, kecil-kecil lama-lama kan besar juga. Ya. Jadi menurut Pak Guru memang belajar kelompok itu ya sangat efektif untuk memecahkan sebuah permasalahan. Seperti yang tadi Pak sampaikan, 1 orang tidak bisa, 2 orang. Kalau kita ambil 5 orang, ya pastilah ada yang bisa dari 5 orang ini. Oke, saya mungkin tahu yang ini seperti ini loh jawabannya, yang ini enggak, ini ada nambahin. Jadi sesuatu yang kompleks atau yang lengkap. Ya, seperti itu, Nak. Kemudian ada lagi? Ya, lewat video. Ini. Ya, Nak Aksal silakan lewat video. Siapa nih? Cahaya, bukan? Aksal. Excel apa Akselnya? Selamat pagi, nama saya Wayan Excel Antareja Putra Benesa dari kelas 7G, alamat Jalan Legian Kajel, Gang X1X nomor 4. Saya mau bertanya, tadi kan Bapak bilang cara belajar efektif itu dengan cara berkelompok di saat pandemi. Bukannya jika kalau pandemi yang berkelompok itu kemungkinan akan terjangkit COVID-19, Pak. Oke, Nak, ya. Excel tadi
dengan panjang dan lebar berarti luas, nak. Panjang kali lebar luas ini. Sudah Pak sampaikan. Ya, sudah Pak sampaikan kepada kalian bahwa belajar berkelompok pada saat pandemi sekarang ini, tolong dimatiin. Belajar berkelompok pada saat pandemi sekarang ini, ya tidak boleh dalam satu tempat. Ya berapa kali kayaknya Pak sampaikan kepada kalian tadi itu, ya tidak boleh dalam satu tempat. Apa metode yang digunakan? Itu silakan kalian yang membuat dengan teman-teman kelompok kalian. Jadi memang Pak sangat tidak menganjurkan ya kalian belajar dalam kelompok dalam satu tempat. Ya lewat apa? Tadi yang mudah saja Pak bilang tadi lewat mungkin yang lain sudah dengar yang lain yang ya lewat apa? Lewat video call. Video call itu sampai 10 orang mungkin masih bisa, atau lewat Zoom. Lewat Zoom itu banyak orang bisa. Sampai berapa? 100-an bisa. 200-an sama bisa untuk pakai Zoom. Ya seperti itu, nak. Pak tidak berharap, makanya kalau tadi sudah Pak sampaikan, tolong diperhatikan ya, nak ya. Nah, yang lain juga tolong diperhatikan. Tidak disarankan, sekali lagi tidak disarankan kalian berkelompok dalam satu tempat. Ya dalam satu tempat. Si A kena, si B kena, akhirnya kalian 5 orang nih kelompok dalam satu tempat, akhirnya si A yang satu kena nih kebetulan. Mudah-mudahan lah kita di SMP 2 Kute tidak ada yang terpapar COVID-19. Mudah-mudahan Tuhan melindungi kita semua. Ya si A kena, kemudian karena berkelompok dalam satu tempat, akhirnya si B kena, si C kena, si D kena, si E kena, seperti itu. Karena namanya virus itu sangat kecil, tidak kelihatan oleh mata atau kasat mata. Kita nggak bisa, kalau kelihatan sebesar mungkin Pak Gargite, wah enak, Pak Gargite itu virus, sudah kita jauhin. Tapi virus itu kan kecil, tidak mau pakai kacamata gini juga nggak kelihatan. Yang bisa dilihat ya dengan dari uji lab dan seterusnya nak. Ya nak ya. Sekali lagi tidak disarankan kalian belajar berkelompok dalam satu tempat. Ya, silakan di tempat kalian di si A di rumahnya si A, si B di rumahnya si B, si C di rumahnya si C, kalian berkolaborasi menggunakan perangkat yang kalian miliki. Janjian dulu pakai apa nih? Pakai video call ya, kita video callan ya. Oke. Kita pecahkan materi apa ya? Oke, kita pecahkan materi. Seperti itu, nah ya. Jadi nggak boleh kalian, Pak sudah sampaikan tadi itu, nggak boleh kalian bertemu bertatap muka dengan teman-teman kalian dulu untuk sementara. Mudah-mudahan sekali lagi kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa pandemi ini bisa cepat berlalu, kita bisa hidup normal kembali. Ya seperti itu, nah. Oke, lanjut yang lain mungkin masih ada waktu masih lagi berapa nih? 10 menit, 15 menit. Ada mengatakan bagaimana rekam jejak Bapak. Halo. Ya, nak. Siapa nih? Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Kumal Sarah Samsudin, dipanggil Kim. Ini mungkin pertanyaan saya yang keempat kalinya. Nah, berhubungan dengan materi yang sudah Bapak jelaskan, apakah efektif bagi murid-murid ataupun orang-orang yang terhimpit ekonomi dengan belajar online jika seumpamanya dia tidak memiliki gawai? Bagaimanakah caranya? Ya, apakah efektif menurut Bapak? Terima kasih. Ya, begini nak ya. Kita tidak menutup mata. Ya, ada sebagian dalam tanda kutip anak-anak yang tidak memiliki perangkat pembelajaran. Ya, perangkat pembelajaran yang kita gunakan sekarang baik itu di HP atau di laptop dan lain sebagainya. Ya, kita sekali lagi kita tidak tutup mata, nak. Tapi kalau kita lihat pada saat sekarang ini, rasanya hampir tidak ada. Ini bukan barang mewah lagi. Kalau dulu ini mungkin menjadi barang mewah. Ya, HP yang kalian miliki, kemudian laptop yang kalian miliki, itu mungkin menjadi barang mewah. Tapi sekarang itu sudah menjadi kebutuhan.
Ya, sudah menjadi kebutuhan. Dan syukur kalian, ya syukur sekali lagi kalian sudah diberikan nanti laptop. Ya, diberikan laptop oleh Bapak Bupati yang itu bisa kalian gunakan sebagai perangkat pembelajaran kalian. Ya, sekali lagi tidak semua kabupaten, ya sepertinya hanya Badung saja, bahkan hanya Badung saja yang bupatinya mau memberikan perangkat laptop kepada siswa-siswanya. Yaitu patut kalian syukuri. Ya patut kalian syukuri bahwa bupati kita, ya Bupati Badung, Pak Giri, sudah memberikan laptop, bantuan laptop kepada siswa-siswa. Ya mungkin nanti proses pembagiannya silakan nanti itu dikondisikan dengan sekolah. Ya. Kemudian sekali lagi Pak Rasa, ya ini sudah bukan barang mewah lagi, perangkat kalian barang mewah lagi. Kalian bisa gunakan, makanya saya bilang seefektif mungkin, seefisien mungkin. Ya, sekarang rasanya harga kuota atau kalian cari sumber-sumber wifi banyak kok nak. Ya, banyak kok sumber-sumber wifi yang wifi gratis sudah lumayan banyak disediakan oleh pemerintah. Itu bisa kalian gunakan untuk proses belajar. Ya. Mungkin itu, Nak. Terima kasih ya. Oke. Terima kasih ya Pak atas jawabannya ya. Oke, sama-sama, Nak. Oke. Oh ya, Imade Gargite sekarang. Waduh, ini namanya aktifkan video Pak Nak Madina ini kebetulan dengan Pak Gargite Pak di sini. Jadi tolong diaktifkan Nak Gargite. Diaktifkan videonya dulu. Suaranya Nak, suaranya diaktifkan Nak, Gargite. Halo. Ya, Halo. Nak. Bukan, nama saya bukan Gargita, itu apa ya namanya itu ya? Nih Kadek Mita ini ya, nih Kadek Mita ini. Betul. Apa? Saya bukan. Aduh. Bukan. Gimana Oh, ini? Nggak tahu, salah tulis mungkin. Oh iya. Mau tanya Nak? Mau tanya? Ya. Ya. Ya, Nama namanya saya siapa? Dewa Ayu Istri Nadi. Nama saya Dewa Ayu Istri Nadira Maheswari. Panggilannya Nadira. Kelas 7I. Saya mau bertanya. Biasanya kan saya apa ya namanya ya? Setelah melakukan pelajaran seperti IPS, matematika itu saya akan membuat animasi tentang terkaitnya pelajaran tersebut. Apakah boleh seperti itu? Karena saya itu suka banget buat animasi. Oke, sudah ya Nak ya. Kalau seperti itu Ya. sangat dianjurkan Nak. Ya sangat dianjurkan. Ya. Oke, dimatikan dulu mic-nya. Oke, itu sangat dianjurkan kalian membuat animasi, kemudian kalian membuat catatan-catatan kecil, kalian membuat rangkuman. Itu trik-trik cara mudah kalian nanti untuk mengingat pelajaran. Ya, cara mudah kalian untuk mengingat pelajaran. Oh, saya belajar matematika nih, saya buat seperti ini animasinya. Kemudian saya belajar PKN nih, saya buat animasinya seperti ini. Saya buat belajar IPS, saya buat animasinya seperti ini. Sangat-sangat bagus. Itu yang kita harapkan, Nak. Ya, itu yang kita harapkan dari kami sebagai guru terhadap kalian semua. Ya, kalian bisa buat catatan, kalian buat catatan-catatan kecil, kalian tebalkan, kalian stabilo, yang tidak paham kalian tanyakan dan seterusnya. Nah, ya. Oke, Pak, bangga dengan kalian, mudah-mudahan kalian bisa menempuh prestasi yang baik di SMP Negeri 2 Kutai ini, Nak. Ya, Nak Nadira ya, 7I. Oke, makasih, Nak. Oke. Satu atau dua lagi. Oke, ada lagi? Pak, gimana rekam jejak Bapak dong nih?
Pak, gimana rekam jejak Bapak? menjadi guru SMP Negeri 28? Penasaran kali. Ya, nanti ntar jawab itu. Yang lain? Ada lagi? Nih, Pak, yang mana yang lebih aktif belajar di luar ruangan apa di dalam ruangan gitu ya? Ya. Oh ya, oke. Ada yang bertanya tadi dengan siapa itu? Mana yang lebih efektif belajar di dalam ruangan atau di luar ruangan? Ya. Kalau kita mengacu kepada K13, tidak ada ruangan, bahkan sebenarnya semua ruangan ini adalah kelas bagi kalian. Ya, semua ruangan ini ada kelas bagi kalian. Tinggal sekarang kalian menyesuaikan, nak. Saya lebih suka belajar kalau melihat yang hijau-hijau. Ya, kalau melihat yang hijau-hijau, lihat daun-daunan, lebih enak, silahkan. Tapi ada yang orang kalau belajar, saya harus dalam ruangan ini, yang terkunci bahkan tidak boleh diganggu oleh siapapun. Ya, sekali lagi nak Pak sampaikan, setiap orang memiliki kemampuan, kemudian memiliki cara yang berbeda-beda. Ya, itu disesuaikan dengan cara kalian. Kalian enaknya di dalam ruangan, oke, it's okay. Kemudian kalian suka di luar ruangan, silakan. Kalau ditanya efektif mana, itu sepertinya Pak rasa itu tidak bisa dijelaskan, nak. Ya, maksudnya tidak bisa. Sudah, saya punya kesukaan, saya belajar di dalam ruangan. Saya punya kesukaan belajar di luar ruangan. Tapi sekali lagi nanti kalau ya dalam tanda kutip kalau kita sudah normal, kalian masuk sekolah, kalian belajar di kelas itu ya sudah. Seperti itu. Ya, ada yang suka praktek, nanti mudah-mudahan di IPA kalian diberikan praktek dan lain sebagainya di lab di laboratorium itu silakan. Ya. Kemudian pertanyaan terakhir mungkin ya. Yang tadi itu apa tadi pertanyaannya, Pak? Bagaimana rekam jejak Bapak di SMP Negeri 2 Kute? Ya. Oke, nak. Pak tamat tahun 96 ya di FKIP Unut, sekarang jadi Undiksa. Kemudian Pak ada mengajar di beberapa sekolah pada waktu itu sampai dengan tahun 2005 Pak ikut seleksi. Kemudian 2006 Pak diangkat menjadi CPNS di SMP Negeri 2 Petang. Ya, bukan di SMP Negeri 2 Kute awalnya, di SMP Negeri 2 Petang. Selama kurang lebih 12 sampai 13 tahun Pak mengabdi di SMP Negeri 2 Petang. Ya, kemudian 2018 Pak pindah ke SMP Negeri 2 Kute. Ya, sekitar bulan Juni kalau nggak salah Pak pindah dari SMP 2 Petang ke SMP 2 Kute. Ya. Kemudian Pak mengampu mata pelajaran IPS, kebetulan dari awal Pak memang mengampu kelas tinggi atau kelas 9. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan bagi kalian kalau ada yang mau bertanya, yang kelas 7, yang kelas 8, silakan. Kalau memang kita nanti sudah normal kembali. Mau tidak normal juga, kalau sekarang memang silakan mau bertanya, nanti mudah-mudahan dikasih kontak personnya Pak, silakan. Sudah, kalau ada perkenalan nanti masing-masing guru silakan dikasih kontaknya Pak. Kalau kalian ada yang mau bertanya tentang masalah apapun itu, ya tentang masalah sekolah, tentang masalah pelajaran dan lain sebagainya, monggo silakan. Ya nak ya. Oke, seperti itu Pak Rasa. Pak cukupkan sampai di sini. Sekali lagi tidak ada gading yang retak. Ya Pak, kalau ada salah kata Pak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, Pak tutup. Selamat pagi nak. Jadi sudah jelaskan adik-adik materi tentang belajar efektifnya. Kalau begitu kakak mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang telah berpartisipasi dalam MPLS online ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe.
dan follow juga info